A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ayat yang lalu menjelaskan tentang orang beriman itu harus menaati Allah, menaati Rasul, dan juga taat kepada pemimpin sepanjang pemimpin itu tidak menyelisihi aturan Allah dan aturan Rasulullah. Jadi ciri orang yang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang kelakuan orang munafik. Kelakuan orang munafik itu mereka yaz'umuna annahum amanu yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut. Mereka mengaku beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tetapi mereka bertahkim, mengambil ketentuan hukum kepada taghut. Taghut itu artinya ketentuan hukum selain daripada hukum Allah. Bisa hukum orang kafir, bisa hukum manusia secara umum, bisa pula hukum yang diputarbalikkan oleh setan sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu namanya hukum taghut. Padahal mereka telah diperintah oleh Allah untuk mengingkari, untuk tidak menggunakan ketentuan hukum-hukum taghut. Sebagai orang Islam dalam bertahkim, maka bertahkimlah lewat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahkimlah dengan hukum-hukum Allah. Tetapi mereka itu keluar dari tahkimnya Allah, keluar dari hukum-hukum Allah. Padahal dijelaskan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang bertahkim selain daripada apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka telah melakukan perbuatan fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Siapa orang yang bertahkim selain daripada hukum Allah, maka mereka telah melakukan perbuatan zalim. Satu ayat lagi mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa orang yang menggunakan hukum selain daripada hukum yang diturunkan oleh Allah, maka berarti mereka telah melakukan perbuatan kafir. Hada inkarun minallahi azza wa jalla ala man yad'al imana. Ini adalah pengingkaran kepada Allah, yaitu kelakuan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman bima anzalallahu ala rasulihi wa alal anbiya'i al-aqdamina. Mereka mengaku beriman kepada Al-Quran, mereka mengaku beriman kepada kitab-kitab dahulu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wa huwa ma'a dzalika yuridu ay yatahakama fi faslil khusumati ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih.
Tetapi mereka ketika berselisih, ya, ketika mereka ada faslul khusumat, ada perselisihan, memecahkan perselisihan, menyelesaikan perselisihan, mereka mengambil hukum selain daripada kitab Allah dan juga selain daripada Rasulullah. Kama dzakara fi sababi nuzuli hadhil ayati, sebagaimana dijelaskan tentang sebab-sebab daripada turunnya ayat ini, annaha fi rajulin minal ansar wa rajulin minal yahud, bahwasanya terjadi seorang laki-laki dari bangsa Ansor, orang Islam, bermasalah, berselisih dengan seorang laki-laki dari orang Yahudi. Taqasama, mereka ya, ingin menyelesaikan perselisihan itu. Faja'ala al-yahudi yaqulu baini wa bainaka Muhammadun, maka kata orang Yahudi, antara saya dengan kamu ada Nabi Muhammad. Sudah kita bertahkim saja sama Nabi Muhammad, minta penjelasan daripada Rasulullah. Yang orang Yahudi minta ketentuan hukumnya dari Nabi Muhammad. Wa dzalika yaqulu, dan yang orang Islam mengatakan baini wa bainaka Ka'ab bin Ashraf, ya, karena kamu Yahudi, saya Islam, antara saya dengan kamu ada Ka'ab bin Ashraf. Siapa Ka'ab bin Ashraf? Adalah ulamanya Yahudi di zaman Rasulullah, tokoh Yahudi pada zaman Rasul. Yang orang Yahudi ingin persoalannya diselesaikan oleh Rasulullah, justru yang orang Islam pingin masalahnya diselesaikan oleh orang Yahudi. Nah kan aneh. Maka inilah perilaku nifaq, ya, perilaku munafik, ya. Perilaku munafik seperti itu, mengaku beriman kepada Al-Quran, mengaku beragama Islam, tetapi tidak mau menggunakan hukum-hukum Islam. Itu ciri-ciri orang munafik. Maka diperintahkan oleh tafsir ini, perhatikan secara baik-baik, coba lihat bagaimana perilaku orang-orang munafik. Mengakunya beriman kepada Allah, beriman pula kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tetapi minta perlindungan hukumnya kepada selain Al-Quran. Masya Allah. Zaman Rasulullah saja sudah ada, zaman sekarang ada nggak kira-kira? Ada nggak? Iya. Udah, kita nggak usah ke rumah ustadz, nggak usah ke rumah kiai, pengadilan aja, pengadilan. Nah, misalnya begitu. Padahal kaitannya tentang hukum Islam. Misalnya, ini contoh kecil aja, salah satu contoh tentang hukum waris. Ya, ada pasangan suami istri. Suami istri ini tidak punya anak, lalu mungut anak. Anak pungut ini dibuatkan akte, ya, akte adopsi. Ya, anak ini dibuatkan akte adopsi, maka berarti menjadi anak seperti anak sendiri. Bahkan orang tua aslinya dibuang, dibinkan orang tua angkatnya. Padahal secara hukum Islam nggak boleh. Ya, secara hukum Islam nggak boleh. Jadi misalnya saya ngangkat anak, namanya sebut aja Umar, ya. Nah, bapaknya namanya Abdullah, ya. Saya ambil itu, saya bawa pulang, ya. Nggak boleh kemudian saya ganti nama Umar bin Abdul Ghani, nggak boleh, ya. Tetap Umar bin Abdullah, ya. Itu terjadi pada diri Rasulullah, ya. Rasulullah itu mungut anak namanya Zaid. Zaid ini anaknya Harisah. Jadi Zaid bin Harisah. Tetapi Rasulullah suka menyebut Ibnu Muhammad, Ibnu Muhammad. Ada Ibnu Muhammad. Ini anak Muhammad. Ini anak Muhammad. Ditegur oleh Allah, ya, lewat Al-Quran. Nggak boleh, ya,
kalau anak boleh mungut dibinkan kepada bapak angkatnya. Ini laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Nah, perempuan kan menjadi kasus. Saya ngambil anak perempuan, ya, sebut namanya siapa? Siti Zulaikha misalnya. Siti Zulaikha, ya, rupanya lagi kesemsem sama Siti barangkali. Saya langsung kontan muncul nama Siti. Ya, saya pungut anak namanya Siti Zulaikha, ya. Bapaknya Abdurrahman, ya. Siti Zulaikha binti Abdurrahman. Saya pungut. Lalu saya buatkan akte adopsi. Saya ganti nama Siti Zulaikha binti Abdul Ghani. Nggak boleh. Ya. Tetap binti Abdurrahman. Nanti ketika menikah, wali nikahnya adalah ayah kandungnya. Iya. Cari itu Abdurrahman di mana? Iya, di kampung mana? Cari informasi. Ketemu, panggil, paranin. Nanti ketika ijab qabul akad nikah, walinya adalah ayah kandungnya Abdurrahman. Kalau Abdurrahman sudah meninggal, cari, ya, saudara-saudaranya Abdurrahman. Kalau saudaranya Abdurrahman nggak ada, cari bapaknya Abdurrahman. Ya. Nggak ada juga, cari Abdurrahman, ya, itu punya anak laki-laki apa enggak. Nah, jadi saudara kandung daripada Siti Zulaikha tadi. Kalau nggak ada semua, terakhir walinya wali hakim. Jadi saya tidak punya hak jadi wali. Nah, kalau saya mewalikan anak angkat saya, maka nikahnya tidak sah. Dan itu banyak terjadi, Pak. Itu banyak terjadi, ya, dengan maksud karena dari kecil anaknya nggak tahu kalau dia anak angkat, takut nanti anak itu berubah pikiran. Ada pula yang dengan maksud menutupi menantu dan besannya, ya, dianggap anak kandungnya padahal anak angkat. Itu banyak terjadi seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Berarti dia hanya urusan-urusan duniawi, ya, menyimpang dari hukum Allah, hukum Al-Quran. Nah, ketika saya meninggal, ya, anak angkat saya ini, yang saya tidak punya anak, karena sudah ada akte adopsi, secara hukum negara dia punya hak waris, ya, secara hukum negara. Tapi secara hukum agama punya hak waris gak? Enggak. Ketika saya meninggal, saudara-saudara saya nyari dong, iya, nanyakan harta kekayaan saya, karena saya tidak punya anak. Jadi harta saya, kalau saya dengan istri saya tidak punya anak, maka harta saya 1/4-nya jatuh ke istri saya, 3/4-nya jatuh ke saudara-saudara saya. Nah, ini hukum Al-Quran, hukum waris. Tapi anak ini kekeh, enggak, saya enggak bakal melepaskan harta warisan bapak saya. Orang saya anak adopsi kok, saya punya hak, ya, apa itu akte, ya, akte adopsi. Ya, sudah, kalau mau bertahkim ya ke pengadilan aja. Kalau ke pengadilan dia menang. Tapi kalau kepada hukum agama kalah dia. Nah, itu berarti yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Jadi dia bertahkim kepada pengadilan di luar ketentuan agama supaya menang dalam urusan pengadilan. Orang-orang yang seperti itu masuk dalam golongan orang-orang munafik. Ngakunya beragama Islam tapi tidak mau menggunakan ketentuan hukum Islam, ya. Jadi ternyata banyak kalau seperti itu, ya, ya. Kalau kasusnya seperti itu maka berarti banyak. Ini kejadiannya orang Islam, ya, orang Yahudi bermasalah dengan orang Islam, mau menyelesaikan masalah. Kata orang Yahudi, ya sudah, saya percaya kok sama Nabi Muhammad. Yang orang Yahudi percaya,
Yang orang Islam, enggak, saya enggak mau pakai hukum Nabi Muhammad, saya mau minta hukum dari Ka'ab al-Ashraf. Sebab dia tahu kalau pakai hukum Islam dia kalah, maka menggunakan hukum di luar hukum Islam. Jadi dari zaman Rasulullah sudah ada, maka zaman sekarang juga ya kadang-kadang terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, padahal sudah diperintah oleh Allah kita dalam bertahkim, dalam menentukan hukum itu jangan sampai mengikuti hukum taghut. Hukum taghut itu hukum yang dibuat di luar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat dalam kehidupan di masyarakat, ya. Ada satu kasus begini, ya, tapi sudah lama ini kasus. Jadi A dengan B itu kawan, ya. A dengan B kawan. Ketika A bangun rumah, ya, B karena kesian nyumbang semen 10 sak, ya. A lagi bangun rumah, B nyumbang semen 10 sak. Nyumbang ini artinya bukan sumbangan sukarela, tapi apa namanya ya, gantian gitu ya, gantian, ngasih pinjaman lah ya, pinjamin ya. Sudah ya, kasusnya sudah lama ini ya. Sesudah itu 10 tahun kemudian, belum sampai 10 tahun lah, 7 tahun apa 6 tahun gitu, B bangun rumah, lalu B ya nagih semen 10 sak dari A, ya. Si A nggak mau ngaku kalau pernah disumbang 10 sak semen, ya. Tapi B kekeh bahwa saya ya pernah ya investasi, ya, nyimpen semen 10 sak sama inti punya bangunan. Udah tuh otot-ototan dah tuh. Yuriduna ayyatahakamu, mereka bertahkim. Ini dua orang ini datang ke rumah saya, ya, datang ke rumah saya. Pak Ustadz, ya, saya ada masalah ini sama kawan saya, begini. Jadi saya dulu nyumbang semen Pak Ustadz 10 sak, ya. Ya, dulu si semen harganya cuman 3.500, tahun berapa gitu, saya ingat 3.500 gitu. Jadi kali 10 sak cuman berapa tuh? 35.000, ya. 10 sak cuman 35.000. Jadi karena saya nyumbangnya semen, maka saya nagihnya semen. Sekarang harga semen pada waktu itu udah berapa ya? Ya 30-an, 30-40 ribu lah gitu, 40 ribu lah kalau nggak salah itu. Jadi sekian tahun kemudian harga semen sudah 40 ribu. Karena saya nyumbangnya semen, saya nagihnya semen. Ya, dia nggak mau Pak bayar saya semen, malah nggak ngakuin kalau nyumbangnya 10, ngakunya nyumbangnya cuma 5. Karena 40 ribu kali 10 jadi 400 ribu. Dulu cuma 35 ribu, sekarang 400 ribu. Engkel-engkelan ini, engkel-engkelan. Udah sekarang begini dah, kalau memang sampean keberatan bayar ya semen 10 sak dengan uang 400 ribu, sekarang berapa kelonggarannya untuk membayar ya. Oh saya bayarnya tetap 5 sak Pak, gini. Enggak, sekarang gini dah ya, ayo coba, kata yang minjemin, udah sekarang gini Pak Ustadz, kan dia teman saya nggak memberatkan, udah saya dibayarnya 7 sak aja dah, yang 3 sak saya ikhlasin. Itu masih engkel-engkelan. 7 sak kali 40 ribu berapa ya, ya. 28 ribu, masih gede juga ya. Ya. Tapi akhirnya ya alhamdulillah damai sih, akhirnya damai. Nah ini namanya bertahkim, ya, mengambil ketentuan hukum yang benar. Nah kalau mengambil ketentuan hukum yang tidak benar, ya, misalnya datang ke pengadilan, ya, atau datang ke orang yang tidak menggunakan hukum Al-Quran,
ya pasti mana saksinya, mana buktinya. Kalau buktinya nggak ada, saksinya nggak ada, ya udah nggak usah dibayar. Buktinya nggak ada, saksinya nggak ada. Coba, masya Allah. Ini contoh misalnya seperti itu. Karena itu, ya inilah perlunya kita itu memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam. Maka bisa saya pastikan bahwa orang-orang yang sering datang ke majelis-majelis taklim dengan orang-orang yang dalam tanda kutip tidak pernah datang ke majelis taklim, itu dalam mensikapi perilaku kehidupan yakin pasti berbeda. Yakin pasti berbeda. Kalau orang biasa datang di majelis ilmu, majelis taklim, karena telinganya bolong, sering mendapatkan nasihat, ya. Umpamanya ada orang laporan, ya, bahwa si A ngomongin kita yang enggak, ya. Ya mungkin spontan emosi marah, ya. Tapi kemarahannya tidak akan berlanjut, ya. Karena apa? Ingat hukum Allah, ingat hukum dari Rasulullah SAW. Siapa yang mendiamkan, ya, sesama saudara muslim melebihi 3 hari, ya, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kesel, marah, ya, ya, mula-mula mendiamkan, tapi lama-lama nggak sabar, udah tanya aja lah. Tanya, kok nggak ngaku? Ya udah, kalaupun ngaku ya dimaafkan, selesai. Ini orang sering datang di majelis ilmu, dalam mensikapi masalah pasti ada solusi-solusi yang terbaik, ada solusi-solusi yang terbaik, penyelesaian yang aman. Itu kalau orang biasa duduk di majelis-majelis ilmu, sekalipun pada saat itu emosi marah, tapi penyelesaiannya cakep. Tapi coba orang tidak pernah duduk dalam majelis ilmu, tidak pernah bolong telinganya, tidak pernah menerima resapan-resapan nasihat, tidak akan kena. Begitu marah ya sudah, marah terus. Begitu diem ya diem aja terus, sudah. Ya ngapain saya tegur sama dia, orang dia yang begitu duluan sama saya. Terus akan keterusan. Oh masya Allah. Terus saya ngelihat di masyarakat begitu, terutama model orang perempuan tuh, model ibu-ibu tuh, ya. Ya ibu-ibu kalau udah kecengkelak kan lebih apa, bekas kecengkelaknya lebih parah daripada kaum laki-laki, bapak-bapak. Kalau kaum bapak kecengkelak sebentar ya sudah, ya bisa berubah. Kalau orang perempuan kan kalau udah kecengkelak kan susah, ya, ya keingetan terus, ya. Begitu ketemu orangnya, tuh dia kan tuh lewat tuh bener kan tuh dia, begitu lah, iya, ya, masya Allah. Ya. Nah itu kehidupan. Maka disinilah letaknya, ya, mengapa kita harus berislam. Disinilah letaknya mengapa kita harus mengetahui tentang hukum-hukum Islam. Disinilah letaknya kenapa kita harus selalu duduk dalam majelis-majelis ilmu. Karena kata Allah begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kumpullah dengan orang-orang baik. Kumpul dengan orang-orang baik, perlahan-lahan kita bakal jadi orang baik. Kalau kata guru saya, ya, hidup itu kita kudu punya tongkat, punya penuntun. Penuntun kita mula-mula orang tua, ya. Orang tua kita yang nuntun kita. Kita sudah remaja, kita sudah dewasa, kadang dihubungi oleh orang tua, Mas, udah sholat apa belum? Ini sudah jam berapa? Kadang diingatkan, gimana istrimu, bagaimana rezekimu, cari rezeki yang halal buat nafkahin keluarga, istri dan anak-anakmu. Dulu orang tua yang bimbing, yang didik, ngajarin kita seperti itu. Maka bagi
anak yang orang tuanya masih ada bersyukur. Kenapa? Masih punya tongkat, masih punya tuntunan, masih punya pembimbing. Ya. Ya. Karena hidup ini seperti jalan di tempat yang gelap. Nah, tongkat yang kedua adalah guru. Ya. Guru itu tongkat kita yang nuntun kita. Masya Allah. Coba kalau nggak ada guru, kita nggak ngerti tentang hukum, kita nggak ngerti tentang kebenaran, ya. Maka laulal murabbi, ya, ma ra'aitu rabbi. Laulal murabbi ma ra'aitu rabbi. Kalau aku tidak ada yang nuntun, tidak ada tongkat, tidak ada guru yang membimbing, maka saya tidak akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tidak punya tongkat, tidak punya penuntun, tidak punya orang yang membimbing, maka saya tidak akan kenal kebenaran. Itu pasti. Itu pasti. Maka jangan pernah tinggalkan tongkat kita, ya. Jangan pernah ninggalin tongkat kita. Masya Allah. Sebab ketika tongkat itu terlepas, sekalipun kita masih berislam, tapi kadang-kadang kita keluar dari ketentuan-ketentuan hukum Islam. Oh, Masya Allah. Ya, contohnya ini. Yuriduna ayyatahakamu ilat taghut. Mereka ingin bertahkim kepada hukum-hukum di luar hukum Islam. Ya, saya cerita bukan orang lain, ya. Saya cerita keluarga saya itu, bahwa istri saya anak angkat, ya, adopsi dari orang tua mertua saya. Kemudian orang tua meninggal dunia, tuh surat-surat tanah dipegang sama saya semua, ya. Tapi bahwa mertua saya masih punya saudara, ada ponakan, ada anu, ya. Maka tugas saya membimbing istri saya, ini bukan hak kamu, kata saya. Ini bukan hak kamu. Kamu punya hak sepanjang yang dikasih oleh orang tua. Tapi ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka yang punya hak atas harta ini semua adalah ahli warisnya. Nah, ya sudah Pak, kalau begitu silahkan dilaksanakan. Akhirnya saya pulang, ya, ke daerah. Saya kumpulkan keluarga, saya serahkan surat-surat itu, mau diapakan terserah, karena bukan lagi urusan kita. Nah, itu kita mengambil ketentuan hukum lewat hukum Al-Quran. Kalau kita mau menang-menangan, ya istri saya yang menang. Punya hak adopsi, ya, mana surat tanah banyak lagi, yang di mana. Saya hitung-hitung punya banyak dah tuh kalau diduitkan itu. Ya, kita nggak mikirin, karena bukan hak kita, kita serahkan. Selebihnya dikasih ya diterima, nggak dikasih ya biarin. Ya. Kenapa? Karena kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang munafik tidak akan mau mempergunakan seperti itu. Nggak bisa. Nanti kalau kita nggak ngambil bagaimana? Sementara kita kan punya hak. Kalau kita nggak ngambil, enak di dia, enak di mereka. Saat orang tua sakit, kita yang ngurusin. Saudaranya pada kemana? Misalnya begitu. Kemudian ketika orang tua meninggal, masa kita mau diusir begitu saja? Enak banget tuh mereka, misalnya begitu. Enggak, pokoknya saya akan mengambil hak saya. Nah, itu ketika ngotot seperti itu, padahal sudah tahu ketentuan itu di luar ketentuan hukum Al-Quran, apa kata Allah? Yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Setan menghendaki, ya, menginginkan mereka supaya mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya Allah, datang ke pengadilan, di pengadilan menang, ya. Apa kata dia? Puas saya. Puas karena mendapatkan kemenangan. Tuh kan, coba kalau nggak ke pengadilan, kita nggak bakal kebagian apa-apa. Puas dah katanya. Nah, puas itu dari segi nafsu dirinya.
tapi sesungguhnya kepuasan yang dia peroleh adalah kesesatan yang dibuat oleh setan. Masya Allah. Maka kita hidup harus berhati-hati. Nah, ini di ayatnya begitu. Wa qila fi jama'atin minal munafiqina mimman adharul Islam aradu an yatahakamu ila hukamil jahiliyati. Dulu awal-awal Islam ya, itu karena ketidakmengertian orang-orang yang sudah masuk Islam tentang hukum Islam, kadang masih mau mengambil ketentuan hukum di luar hukum Islam. Ada satu cerita, ada orang kafir musyrik masuk Islam. Orang musyrik ini masuk Islam, dia istrinya 10, Pak ya. Orang musyrik ini ya, sebelum Islam istrinya 10, namanya Ghailan ya. Istrinya 10 ya. Kalau dulu di Tanjung Duren ada siapa itu dulu? Eyang siapa itu? Iya ya. Nggak tahu tuh masih banyak apa enggak tuh istrinya ya. Iya. Nah lalu kemudian masuk Islam. Ketika masuk Islam dipanggil oleh Rasulullah karena sudah masuk Islam. Ya Ghailan, Ghailan, istrimu saya dengar ada 10 ya. Iya ya Rasulullah. Kalau begitu ceraikan yang 6 ya, urus 4 saja. Gitu ya. Ceraikan yang 6, urus 4 saja. Coba bagaimana Pak? Kalau kita nggak kuat, ya udahlah nggak masuk Islam aja dah. Biarin istrinya tetap 10. Begitu masuk Islam, yang 6 diceraikan, ya, yang 4 diurus sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena dalam Islam laki-laki boleh menikahi wanita paling banyak 4 orang perempuan. Masya Allah. Nah ini namanya kembali kepada tahkimul Quran ya, kembali mengambil ketentuan hukum lewat kitab suci Al-Quran. Wal ayatu a'ammu min dalika kullahu ya, dan ayat ini daripada kisah di atas lebih umum pada keseluruhannya. Fa innaha dhammatun liman adala anil kitabi was sunnati, karena pada umumnya orang kadang mencela ketika orang mengambil pengadilan lewat Al-Quran dan hadis. Wa tahakamu ila ma siwahuma minal batili, dan mereka mengambil ketentuan hukum di luar daripada Al-Quran dan hadis ya, karena mengambil kebatilan untuk memperoleh kemenangan ya. Kalau lewat Quran dan hadis dia kalah, maka mengambil luar daripada ketentuan Quran dan hadis. Supaya apa? Supaya mendapati kemenangan. Wa huwal muradu bit-taghut huna wa lihada, dan itulah yang dimaksud dengan kalimat taghut, yaitu mengambil ketentuan hukum di luar hukum Islam. Sudah waktu ya. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan ayat ini ya menjadi pelajaran berharga bagi kita, sehingga kita tidak jatuh pada perilaku perbuatan munafik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.